Terdakwa kasus swab tes palsu Rizik Syihab mengaku heran dengan pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang menganggap dirinya bohong soal hasil swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik merasa tidak berkata bohong karena tidak menyampaikan bahwa dia negatif COVID-19, tetapi hanya mengaku dalam kondisi bugar. Terdakwa kasus swab tes palsu Rizik Syihab mengaku heran dengan pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang menganggap dirinya bohong soal hasil swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik merasa tidak berkata bohong karena tidak menyampaikan bahwa dia negatif COVID-19, tetapi hanya mengaku dalam kondisi bugar. Saya merasa bugar, alhamdulillah saya mau pulang. Mudah-mudahan ke depan saya tetap sehat walafiat. Dalam sidang tersebut, Bima Arya duduk sebagai saksi untuk terdakwa Rizik, menantu Rizik Hanif Alatas, dan Direktur Utama Rumah Sakit Umi, Andi Tatat. Rizik merasa tidak dapat dinyatakan berbohong karena saat itu ia belum mengetahui dirinya positif atau negatif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR. Hasil swab itu pada hari Sabtu, tetapi yang saya terima adalah surat dari Habib Rizik yang disampaikan kepada saya, tetapi ditunjukkan secara terbuka, tidak khusus pada wali kota. Saya kira yang menyampaikan bahwa surat tertulis ya, bahwa tidak berkenan untuk menyampaikan hasil swab PCR ya, karena wilayah privasi, kira-kira begitu. Sebagai pasien, Rizik juga mengaku mendapat tekanan dari berbagai hoax di media sosial hingga akhirnya memutuskan segera pulang dari Rumah Sakit Umi. Rizik pun terus mencecar Bima terkait pernyataan Bima dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang menyebut dirinya telah berbohong. Majelis Hakim lalu bertanya kepada Bima, apakah ia tetap pada pernyataannya yang tertuang dalam BAP. Dalam perkara ini, Rizik didakwa menyiarkan berita bohong dalam kasus kontroversi tes usapnya atau swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Akibat perbuatannya, Rizik didakwa melanggar pasal 14 ayat 1, subsidiar pasal 14 ayat 2, lebih subsidiar pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, dalam dakwaan kedua, Rizik diduga dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Ia disangkakan pasal 14 ayat 1 UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terakhir, dalam dakwaan ketiga, ia didakwakan melanggar pasal 216 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.